course. Well, did you expect something else? Yeah. Easy wins, easy wins. Two easy wins, take it. Nah oke, Justin Hubner akan memperkuat timnas Indonesia U23 melawan timnas Australia. Ya, Justin Hubner diperkirakan akan datang pada malam hari ini usai ia melakoni laga di Piala Liga Jepang melawan klub divisi 3 Liga Jepang, yakni Grula Morioka. Pada pertandingan ini, Justin Hubner mendapat kepercayaan untuk diturunkan sebagai starter melawan klub divisi 3 Liga Jepang tersebut. Ini menandakan Justin Hubner menjawab kepercayaan kepada pelatihnya. Ia diberikan menit bermain sebagai starter jika sebelumnya ia selalu ditempatkan sebagai cadangan dan dimainkan di menit-menit akhir pertandingan. Tetapi kali ini dia diberikan kesempatan untuk menjadi starter lebih awal. Ya, ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh Justin Hubner, menunjukkan kepada pelatihnya bahwa ia memang pantas untuk dipinjamkan ke Keizo Osaka karena Justin Hubner merupakan kapten dari klub World U21. Nah, ini sangat bagus buat pemain timnas Indonesia U23 ini. Nah, setelah pertandingan hari ini, Justin Hubner akan bersiap langsung menuju ke Doha, Qatar, ya, untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan melawan Australia yang direncanakan akan bertanding pada besok 18 April 2024. Ini akan menjadi pertandingan kedua bagi timnas Indonesia setelah sebelumnya timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan 0-2 dari tuan rumah Qatar. Yang mana kita lihat pada pertandingan tersebut kepemimpinan wasit asal Tajikistan ini sangat merugikan timnas Indonesia. Nah, kita kembali lagi ke Justin Hubner. Dengan adanya Justin Hubner ya datang memperkuat timnas Indonesia U23, ini tentu menjadi modal bagus bagi asuhan pelatih Sinteyong. Karena kenapa? Karena dengan kedatangan Justin Hubner, tentu ia akan memperkuat barisan lini tengah timnas Indonesia. Yang mana timnas Indonesia sudah kehilangan dua pemain, yakni Ipar Janer dan juga Ramadan Sananta, yang sudah dipastikan tidak akan bisa tampil melawan Australia. Ini dikarenakan kartu merah yang ia dapat saat melawan timnas Qatar. Nah, ini tentu mengurangi kekuatan timnas Indonesia di lini tengah dan di lini depan. Jika Justin Hubner dimainkan sebagai gelandang, tentu ia akan mengisi slot yang ditinggalkan oleh Ipar Janer. Karena saat ini yang mengisi posisi gelandang adalah Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand. Dan jika Justin Hubner datang dan memperkuat timnas Indonesia U23, otomatis satu tempat untuk Justin Hubner yang akan ditemani oleh Arkan Fikri. Nah, kita akan berbicara ya line up timnas Indonesia yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh pelatih Sinteyong ketika berhadapan dengan Australia. Nah, di mistar gawang sudah barang tentu Hernando kembali akan mendapatkan kepercayaan pelatih Sinteyong. Kemudian di lini belakang ada 3 bek sejajar yang akan diisi oleh sang kapten Rizky Ridho, ada Muhammad Ferrari dan juga Nathan Joe yang akan bermain di posisi kiri, ya, menemani Rizky Ridho dan juga Muhammad Ferrari. Nah, di wing kiri ini pasti akan menjadi milik Pratama Arhan yang akan menjadi andalan timnas Indonesia U23. Karena kita butuh pemain seperti Pratama Arhan yang sudah mempunyai metal bertanding di timnas senior, kemudian lemparan ke dalamnya sangat diperlukan. Nah, kita berbicara di wing kanan. Siapa yang akan mengisi jika sebelumnya Rio Fahmi yang mendapatkan kesempatan bermain melawan timnas Qatar? Nah, kemungkinan besar Rio Fahmi akan diganti oleh Bagas Kava, ya, yang secara permainan Bagas Kava juga mempunyai
naluri pertahanan yang sangat bagus, dan lini penyerangan juga yang sangat bagus ketika ia membantu timnya melakukan penyerangan. Nah, untuk dua di lini tengah, ini akan menjadi milik Justin Hubner dan juga Arkan Fikri. Kemudian 3 di lini depan, ini akan menjadi milik Marcelino di sisi kiri. Kemudian di sisi kanan ada Witan. Nah, bahkan jika Witan tidak dimainkan, ini masih ada Fajar Fatur Rahman yang bisa menggantikan Witan. Nah, karena kita tahu Fajar Fatur Rahman mempunyai permainan yang sangat bagus sekali, apalagi ketika ajang SEA Games, ia pemain yang sangat menonjol sekali. Dan di lini depan ada Rafael Struijk tentunya yang akan mengisi posisi di lini depan. Kemungkinan jika tidak berkembang, Rafael Struijk bisa digantikan oleh Hoki Caraka. Nah, itu adalah ke-11 pemain yang akan turun, yang kemungkinan besar. Tetapi semua itu adalah keputusan pelatih Sinteyong yang akan menurunkan 11 pemain nanti ketika melawan Australia. Oke, dalam pertandingan melawan Australia nanti kita akan berbicara wasit, siapa yang akan memimpin laga tersebut. Nah, beredar kabar di beberapa media ya bahwa wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan antara Indonesia versus Australia di laga kedua Piala AFC U23 ini akan dipimpin oleh wasit asal Arab, yakni Majid Muhammad Abdullah, ya, yang akan memimpin jalannya pertandingan. Tentu kita ingat ya bagaimana wasit Majid Abdullah ini pernah memimpin timnas Indonesia ketika berlaga di ajang final SEA Games 2019. Ketika itu timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Vietnam ya di babak final. Akan tetapi ketika melawan timnas Vietnam, salah satu pemain Vietnam, Don Van Hau, melakukan tackle keras ke pemain timnas Indonesia, ke kapten timnas Indonesia kala itu, yakni Evan Dimas. Ya, Evan Dimas di tackle keras sampai Evan Dimas keluar, tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tetapi ya, keputusan wasit Majid Muhammad tidak memberikan kartu kuning pun atau kartu merah ke pemain Vietnam, yang mengakibatkan Indonesia sampai akhir pertandingan mengalami kekalahan dengan skor 3-0. Ini tentu kejadian yang masih kita ingat ketika dipimpin oleh wasit Arab tersebut. Nah, pertandingan melawan Australia ini semoga ya kepemimpinan wasit ketika melawan Qatar tidak terulang lagi. Ya, bagaimana timnas Indonesia sangat dirugikan ya atas kepemimpinan wasit ketika melawan Qatar. Ya, banyak hal-hal yang sangat merugikan timnas Indonesia. Ya, ketika timnas Indonesia dilanggar, ya, jarang sekali pemain Qatar menerima kartu. Bahkan ketika timnas Indonesia sedikit melakukan pelanggaran, ini langsung ya tanpa basa-basi diganjar kartu kuning. Bahkan 2 pemain Indonesia terkena kartu merah. Nah, kita berharap kejadian ini ya tidak akan terulang lagi ketika melawan timnas Australia. Jika sampai ini terulang kembali, ini tentu ya merugikan timnas Indonesia. Bahkan kejadian kemarin saat melawan Qatar, ya Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir sudah melayangkan protes ke AFC. Ini tegas tentunya dari Erick Thohir bahwa kejuaraan seperti Piala Asia ini ya, masih ada wasit-wasit yang kontroversi. Ini artinya bahwa menurut pandangan dari pengamat sepak bola, bahkan para pencinta timnas Indonesia, mafia masih merajalela. Ini tentu tidak kita harapkan di pertandingan resmi AFC U23. Nah, jangan lupa tonton timnas Indonesia dan berikan dukungan ketika Indonesia berhadapan dengan Australia pada besok 18 April 2024. Target kita adalah menang. Jikapun Indonesia tidak bisa menang,
maka target seri adalah hasil yang realistis. Karena Australia bukan lawan mudah, ya. Mereka mempunyai pemain-pemain yang bagus tentunya. Bahkan ketika melawan Jordania kemarin, ya, statistik mengatakan bahwa mereka lebih mendominasi. Tetapi penyelesaian akhir mereka yang kurang begitu bagus. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Indonesia optimis bisa mengalahkan Australia. Oke, bersama Bung Bahri berbicara mengenai timnas Indonesia dan wasit yang akan memimpin laga. Kita berjumpa di video selanjutnya dan salam olahraga.